Mendaki gunung adalah salah satu kegiatan yang sedang hype saat ini. Dan tentu, saya juga tertarik dengan aktivitas ini. 2 hari setelah Lebaran, kami berempat memutuskan untuk melakukan pendakian ke salah satu gunung tercantik di Pulau Jawa. Ya, Gunung Merbabu. Ngomong-ngomong soal pendakian, sebetulnya saya mulai tertarik dengan pendakian saat saya SD. Waktu itu saya menonton salah satu film, yaitu film 5 cm. Ya mungkin teman-teman juga pada tahu. Baru 12 tahun setelah itu, saya mampu mewujudkan mimpi-mimpi itu. Pukul 7 pagi, kami sudah ada di salah satu halte Transjatim. Rencananya, kami akan menaiki Transjatim dan langsung menuju ke Terminal Kertajaya Mojokerto. Setelah setengah jam menunggu, akhirnya sampai juga bus Transjatim yang akan mengantarkan kita ke Terminal Kertajaya Mojokerto. Bangsat tuh. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pukul setengah 9 pagi kita mendapatkan bus ekonomi. Agak kesal karena awalnya kita menginginkan mendapatkan bis patas yang rencananya langsung menuju ke Yogyakarta karena ada salah satu rekan yang juga akan ikut di pendakian kali ini. Tapi dapatnya bus ekonomi, jadi mau tidak mau ya udah. Tatkala hari mulai gelap, kita masih juga belum sampai di Terminal Giwangan di Yogyakarta karena kan ada kendala, ada tabrakan, jadi kita mengalami delay yang cukup lama. Jadi sebelum makin jauh, saya jelaskan terlebih dahulu personil pendakian kali ini. Jadi yang pertama jelas saya sendiri, yang kedua ada kakak saya, dan 2 teman lainnya adalah teman di kampung saya. Dan salah satu teman pendakian di Jogja ini adalah teman kuliah kakak saya.
Kami berlima pada pagi harinya langsung menuju terminal Buangan lagi untuk melanjutkan perjalanan ke base camp pendakian Gunung Merbabu via Tegal. Jadi rencananya kami langsung ke terminal Magelang, dan setelah sampai terminal Magelang rencananya kita akan langsung mencari transportasi yang menuju ke Openg, base camp pendakian Gunung Merbabu via Tegal. Dia mau cek dulu gitu. Pukul 12:30 siang kami sudah sampai di Kopeng.
Kami langsung terus melanjutkan perjalanan menuju base camp pendakian dan akan langsung segera mengurus simaksi dan juga akan langsung memulai pendakian pada hari ini. Udah ke laut tapi kelek sih nggak usah sudah tiga ya Wala minikeng Setelah mengurus simaksi, kami pun di briefing tentang apa-apa aja yang ada di Gunung Lebak Via Tekelan ini, tentang loss air atau sebagainya atau pandangan-pandangan lainnya. Setelah di briefing juga kami juga mendapatkan masing-masing dari kita mendapatkan satu porsi nasi bungkus yang akan langsung dibawa ke atas. Terakhir di Pemancar. Ya. tapi yang paling banyak di mana Kalau paling banyak rata-rata di pos 4 karena letaknya agak di lembah, nggak terlalu ya. Untuk HD di sini lebih kecil daripada di Pemancar. Kalau dari Pemancar ke sini itu ya ada tempat camp, tapi untuk bau belerangnya. Kalau setelah Pemancar ini kan deket kawah. oh iya Itu bau belerang. masih bau ya Untuk mendukung UMKM sekitar, kami pun memesan ojek dari base camp ke pos 1 yang harganya 50.000. bisa katen ngalur tengah mau ini dah blok saya pasti akan sini mas ganggu mau bon Sekitar 10-15 menit kami pun sampai di pos 1. Dan tanpa banyak babi bu, kami langsung melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju pos selanjutnya. Sedikit menambahkan, pada saat itu juga cuaca di daerah base camp Gunung Merbabu Via Tekelan ini sedang mendung. Jadi di saat kami sedang memulai pendakian, memang sesekali atau beberapa kali muncul kabut. Aduh.
Oh, korek. Biasa dia mbak bantu nih. Iso loh. Ya iya. Sekitar 1 jam kemudian akhirnya kita sampai di pos 2. Dikarenakan ini emang gunung pertama saya dan juga teman-teman lainnya juga sudah lama tidak mendaki, jadi ritme kami cukup lambat di sini, tapi alhamdulillah kita bisa sampai di pos 2 dengan selamat. Lanjut besok subuh ya. Ngomong-ngomong soal Merbabu Via Tekelan, sebenarnya Gunung Merbabu Via Tekelan ini juga mempunyai view yang tidak kalah indah dari Via Swanting ataupun Selo. Namun karena ini memang kabut, jadi view-nya jadi tidak begitu kelihatan ya. Setelah dikira cukup istirahat, kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 3. Semangat Pak. Ya wes. Break weh. Hah? Paling jar. Ya Mas. Di sini juga sudah mulai turun hujan, jadi beberapa dari kami mulai mengenakan jas hujan. Celakanya salah satu dari kami menjatuhkan jas hujannya di pos 2, jadi mau tidak mau salah satu dari kami tidak mau pakai jas hujan. Mampus lu. Mangan oke. Rencana awal kami akan stay di pos 4 untuk mendirikan camp dan akan melanjutkan summit di keesokan harinya. Tapi mungkin karenakan fisik yang tidak mendukung, juga terjangan hujan, jadi kami memutuskan mendirikan tempat camp di pos 3. Mas. Cuaca pun berubah menjadi agak cerah, dan syukurnya kita sampai di pos 3 dalam keadaan cerah, jadi kami pun langsung mendirikan tenda untuk bermalam semalam dan akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu keesokan harinya.
Setelah mendirikan tenda, kami memakan makanan yang kita dapat dari base camp, dan setelah itu ketika malam kami memasak mie instan untuk menjadi santap malam, dan setelah itu kami lanjut tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar siap kembali dipakai untuk keesokan paginya. Bentar. Kudu roto dul. Iki lho di video sih, si api. Tukuk ngene. Kok prek? Iki masih. Iki gak mambu, dudu tok. Allah ora mambu. Lek des ngono wae. Sampai puncak pemancar setelah badai ya. Iya. Kabut guys. Sedikit menjelaskan ulang dari ketikan saya tadi. Jadi kami dari awal memulai summit itu sudah hujan sampai di puncak pemancar sekitar pukul 5:30 pagi. Tapi syukurnya pada saat sampai puncak pemancar, alhamdulillahnya hujan sudah reda. Jadi kami pun langsung bergegas melakukan sholat subuh dan lanjut menuju puncak Genteng Songo. Pada saat hujan tersebut juga beberapa rombongan pendaki yang emang sudah berada di atas duluan itu memutuskan untuk turun dikarenakan hujan yang cukup deras, bahkan sempat badai juga. Jadi sekitar bahkan kayaknya seluruh pendaki yang sebelum sampai puncak pemancar memutuskan untuk turun, tapi rombongan kita dan ada satu rombongan lainnya yang nekat untuk tetap melanjutkan perjalanan summit menuju puncak. Bisa dibilang ini adalah summit yang cukup melelahkan karena Merbabu Via Tekelan ini juga melewati beberapa puncak merbabu. Jadi kita naik turun pastinya jadi sangat melelahkan, tapi view dari Gunung Merbabu itu sendiri memberikan semangat tersendiri bagi kita untuk tetap semangat mencapai puncak Merbabu. Pukul 9 pagi akhirnya kita sampai di puncak Genteng Songo Gunung Merbabu. Setelah itu kami pun lanjut menuju ke puncak triangulasi dan juga sedikit berselebrasi. Setelah itu kami lanjut untuk turun dan juga kembali ke base camp.